Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya jualah, sehingga pada kesempatan di malam hari ini memasuki tanggal 23 Rajab 1446 Hijriyah. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya kesehatan, kelapangan, dan terlebih lagi adalah nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, maka kita pun sebagai manusia, jikalau menghitung-hitungnya maka tidak akan sanggup kita menghitungnya. Dari semenjak kita dilahirkan, bahkan juga sebelum kita dilahirkan ketika kita di alam rahim, Allah sudah memberikan kepada kita nikmat berupa asupan makanan sekalipun melalui ibu. Sampai saat ini umur kita sudah mencapai, ada yang mungkin 40, 50 atau lebih daripada itu. Maka jikalau kita kalkulasi, ternyata betapa banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Bisa jadi dari semenjak kita dilahirkan sampai sekarang sudah, kalau dikalkulasi nominalnya bisa jadi sudah miliaran, baik. Satu tarikan napas saja, kalau kita bandingkan dengan oksigen yang harus dibeli di rumah sakit, tanya aja Pak Haji Agus misalnya. Satu oksigen itu bisa jadi harganya adalah berapa Pak? 250. Kalikan saja berapa lama umur yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka sebagai seorang hamba, tentunya wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, maka tidak akan sanggup kalian menghitungnya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berupaya untuk melakukan ta'abbudi kita atau juga penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada 7 amalan yang pahalanya seperti haji. Salah satunya adalah salat 5 waktu berjamaah. Kemudian juga menghadiri majlis-majlis ilmu yang diadakan di masjid. Dalam hadis Nabi disebutkan, man ghada ilal masjid, barang siapa yang dia berangkat menuju masjid, la yuridu illa ayata'allam khairan aw yu'allimahu, tidak ada yang diinginkannya kecuali dia ingin belajar tentang ilmu atau juga kebaikan-kebaikan dalam beragama, atau dia mengajarkan tentang ilmu, kana lahu ka'ajri hajat taman, maka baginya pahala semisal dengan haji yang sempurna. Kemudian salat 2 rakaat di awal waktu duha yang disebut dengan waktu syuruk, dilewatkan sekitar 15 sampai dengan 20 menit dari waktu yang biasanya berbunyi, atau sekurang-kurangnya 5 menit. Maka ini juga adalah pahala yang semisal dengan haji.
termasuk juga adalah membaca tasbih, tahmid, takbir setelah kita mengerjakan tadi sholat. Kemudian juga umrah di bulan Ramadan, kemudian berbakti atau birrul walidain. Selanjutnya adalah bertekad untuk melaksanakan ibadah haji, maka pahalanya itu adalah semisal dengan haji. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan di malam hari ini kita ingin membahas babu syurutis shalah, yaitu adalah bab syarat sah salat yang dikerjakan oleh seseorang. Jadi ada syarat sah salat, ada juga rukun salat, Pak. Kalau rukun itu apa yang menjadi bagian di dalam ibadah tersebut, itu rukun. Tapi kalau syarat biasanya adalah dikerjakan sebelum kita melakukan perbuatan itu. Misalnya kalau rukun salat antara lain misalnya adalah takbiratul ihram. Maka kalau seandainya seseorang tidak melaksanakan takbiratul ihram, tidak sah salatnya. Begitu juga ketika syarat sah salat itu tidak dilakukan, maka ini juga akan menyebabkan tidak sah salat yang dikerjakan oleh seseorang. Jadi menjadi pendahuluan atau juga pembuka. Bismillah. Kalau seandainya dia tidak mengerjakannya, maka berarti dia belum membuka atau juga tidak melaksanakan ketentuan dari ketika seseorang ingin melaksanakan ibadah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam beberapa hadis Nabi SAW sudah ditentukan ada beberapa hal. Nanti kita ringkas, tapi kita harus menelusuri dari hadis-hadis Nabi tersebut supaya kita bisa mengetahui akan landasan atau juga menjadi sumbernya di dalam kita melakukan atau menentukan mana yang itu adalah membatalkan dan mana yang itu adalah tidak. Pertama adalah an Ali bin Talak, dari Ali bin Talak radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah bersabda, idza fasa ahadukum fis shalah, apabila salah seorang di antara kalian itu kentut dalam salat, falyansarif, maka hendaknya dia keluar dari salatnya, wal yatawadda, kemudian dia berwudu, wal yu'idis shalah, dan hendaknya dia mengulangi kembali salatnya. Jadi jangan berdiam aja, Pak, ampun bakantut, mengaku aja bahasanya, keluar dari salatnya. Nah kalau pian kada keluar memutus sampai, walaupun kada bau ya sidin, walaupun kada berbunyi misalnya, tapi kita sudah merasa terkantut, maka kita wajib keluar dari salat yang kita kerjakan. Jadi jangan berdiam aja, supan jasidin, lalu ditarusakan. Nah, ini harus dia batalkan salatnya, dia wajib keluar untuk mengambil air wudu kembali. Nah, kalau salat itu harus dimulai dari awal lagi, Pak. Tapi beda dengan tawaf. Nah, kalau pian misalnya melaksanakan ibadah umroh atau juga ibadah haji, kemudian ada rangkaian tawaf, ketika tawaf pian batal, maka tidak perlu mengulang dari awal, Pak. Misalnya di putaran yang keempat pian batal, maka putaran yang ketiga yang sudah selesai ini sudah menjadi hitungan. Berarti sisanya saja yang wajib pian lanjutkan. Jadi kada dari awal, Pak. Amun dari awal pas imbah putaran hendak putaran ketujuh, takkan insiden terpaksa wudu. Kemudian sekalinya hendak mulai lagi nih dari awal misalnya, sekalinya putaran keempat tak kantut pulang insiden. Pengantutan rupanya imam makan biji tiwadak. Biji tiwadak. Tapi kan ada di Arab Pak biji tiwadak. Nah, maka
tentu ini menyulitkan bagi seseorang, menyusahkan bagi seseorang. Jadi tidak perlu dia mengulang dari putaran awal, cukup baginya mengulang dari putaran mana yang dia batal. Berbeda dengan sholat, kalau sholat maka dia harus memulai kembali dari awal. Karena awal misalnya pas batalnya di rakaat yang ketiga, lalu dia sambung tinggal 2 rakaat lagi, tidak bisa. Jadi dia harus tetap dan mengulang sholatnya dari awal. Nah, jadi jangan sampai dia berhenti, Pak. Maksudnya itu jangan sampai dia berdiam di tempat. Dia wajib keluar dari sholatnya dan dia mengambil wudhu. Mungkin ada sebagian yang merasa bingung bagaimana cara keluarnya. Apalagi misalnya jumlah jamaahnya membludak banyak. Sholat Jumat misalnya, sidin di saf yang pertama. Pada saat didirikan sholat, ternyata sidin kentut. Maka pada saat itu sidin bingung keluarnya seperti apa. Sementara banyak sudah jamaah yang pada saat itu memenuhi masjid. Maka akhirnya sidin pun begana aja. Kalau meneruskan sholatnya tentu ini lebih fatal lagi malah. Sidin memang membatalkan sholatnya, tapi ternyata sidin begana aja di tempat. Nah ini juga menyalahi, Pak. Seharusnya dia keluar dari shaf untuk mengambil air wudhu kembali. Jadi tentunya jangan meneruskan sholatnya karena sudah batal. Yang kedua, jangan juga dia hanya berdiam di tempat, duduk misalnya sementara orang mengerjakan sholat. Karena apa? Terputus shaf apabila dia hanya berdiam saja di dalam. Nah, maka dia harus keluar dari shaf tersebut. Bagaimana cara keluarnya? Maka dalam hal ini dibolehkan baginya keluar dari pintu mana saja. Bahkan melewati orang yang sedang sholat, maka hukumnya diperbolehkan, Pak. Jadi kalau pintunya ada di samping misalnya, maka lewatilah orang yang sedang sholat. Nah, pian yang dilewati, Pak, jangan pian halangi sidin. Mentang-mentang kada boleh melewati orang sholat, lalu misalnya ketika sidin hendak keluar mengambil air wudhu, pian halangi, wah bakar rasat pulang. Biar nang tadi hendak keluar, kenapa pian menghalangi ulun batal. Nah jadi boleh dia keluar dari samping dan melewati orang yang sholat. Atau dia kalau misalnya masjidnya pintunya di belakang, maka dia boleh melewati juga dari sisi-sisi orang yang sedang sholat. Maka itu tidak dianggap sebagai melanggar yang namanya melangkahi orang yang sedang sholat. Jadi walaupun boleh juga kita melewati, tentu dengan cara yang sopan santun juga, Pak. Jangan misalnya pada saat orang lagi sujud dilangkahi sidin kepala orang. Mentang-mentang tadi lewat orang yang sedang sholat itu boleh, akhirnya sidin melangkahi di atas kepala orang. Apa ibas tuntung sholat, Pak? Albut orang siapa tadi jar melangkahi. Nah ini tentu tidak sopan juga. Jadi tentu kita melewati dengan cara yang ada tata krama atau juga sopan santun ketika kita melewati orang yang sedang sholat. Yang dilarang itu adalah kalau melewati imam, Pak. Jadi kalau yang sholat berjamaah sebenarnya boleh kita melewati. Baik ketika kita batal atau ketika kita ingin sholat berjamaah, kita melihat ada di pojok sana masih shaf kosong, Pak. Ketika itu mungkin orang tidak memperhatikan adanya shaf kosong, lalu pian baru masuk misalnya. Di belakang penuh misalnya, maka ketika pian melihat ada shaf yang kosong di shaf yang pertama, pian boleh melewati orang yang sedang sholat. Yang dilarang itu adalah kalau pian melewati sang imam. Nah itu baru dilarang, Pak. Jadi kalau melewati makmum yang sholat berjamaah tidak mengapa. Tapi yang dilarang itu adalah melewati imam. Nah beda dengan sholat sendirian, Pak. Atau sholat sunat. Maka kita dilarang untuk lewat di depan orang yang sedang sholat. Jadi kalau sholat berjamaah kada apa-apa, Pak. Pian lewat dari jamaah, makmum tidak mengapa. Yang dilarang itu adalah kalau melewati imam. Beda dengan sholat sendirian. Kita sholat sunat misalnya, maka kita dilarang untuk melewati orang yang sedang sholat. Bahkan falyuqatilhu, maka hendaknya kalau ada orang yang sholat Pak, di depan kita yang sedang sholat tadi ada orang lewat, maka hendaknya kata Nabi apa? Falyuqatilhu,
maka hendaknya diartikan hadis ini secara tekstual malah timbul di masjid pembunuhan aja gara-gara lewat orang yang sedang sholat aja. Jadi tidak bisa hadis ini diartikan secara tekstual, baik. Maksud fal yuqatilhu di sini adalah hendaknya engkau tahan sekuat tenaga bahasanya. Itu. Jadi kalau hadis itu dipahami apa adanya secara tekstual, timbul akhirnya kita salah dalam memahami hadis Nabi. Padahal maksud Nabi tadi adalah hendaknya tahan sekuat tenagamu. Sama juga seperti hadis anjuran makan dengan menggunakan 3 jari. Kalau hadis ini dipahami apa adanya, baik, maka akhirnya pian makan bubur kacang atau makan sop kada habis sejam. Karena apa? 3 jari kada kau apa? Jangankan 3 jari, pakai 5 jari kan makan bubur kacang kada kau habis. Jadi maksud daripada hadis Nabi anjuran untuk makan menggunakan 3 jari ini maksudnya adalah makan sesuai dengan porsi perut. Nah, sesuai dengan porsi mulut. Jangan makan itu kayak ini nah. Nah, ini sebenarnya yang dilarang Nabi. Maka itu Nabi menyebutkan bahwasanya makanlah bisalasi asabi', menggunakan 3 jari. Jadi maksudnya sesuai dengan porsi. Ujar orang Bahari itu makan tuh nangka ini nah. Nah, nangka ini boleh. Jangan kayak ini. Nah, jadi memahami hadis tidak bisa secara tekstualis tadi. Jadi perlu juga kita memahami akan syarah daripada hadis tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi yang dilarang itu adalah kalau kita melewati di depan orang yang sholat sendirian. Dan dilarang yang dimaksud di sini adalah kalau di dalam batasan orang itu sujud. Tapi kalau sudah di luar daripada batasan orang sujud, maka hukumnya boleh, Pak. Jadi anggap ini adalah sutrah. Sutrah itu kan batas, Pak. Tidak mesti juga yang namanya batas itu hanya menggunakan tongkat, baik. Memang di zaman Nabi ketika Nabi sholat, Nabi menancapkan tongkat. Ketika beliau safar dalam perjalanan, karena tidak ada yang namanya pembatas, maka Nabi pun menggunakan alat atau apapun benda yang ada di sekitar beliau termasuk juga tongkat. Tetapi dalam hal ini tidak mesti dipahami apa adanya hadis ini. Lalu akhirnya banyak yang sekarang membuat-buat yang namanya sutrah yang terbuat dari kayu tadi. Diandak sidin istilah maulah pakaian agar ditempatkan di depan orang sholat. Padahal kata Nabi, garis pun itu adalah juga bagian daripada sutrah. Apalagi kita sudah ada yang namanya sajadah, sudah ada yang namanya pembatas. Maka inilah yang dinamakan dengan sutrah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi kalau di luar dari batas ini tidak mengapa, Pak. Kembali kepada hadis tadi bahwa yang menjadi pembatal dari salat seseorang adalah kalau kentut. Berarti kebalikannya, mafhum mukhalafahnya adalah syarat sah salat adalah harus dalam keadaan bersuci atau juga taharah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yaqbalullah salata haidin illa bi khimari. Allah tidak menerima salat yang dilakukan oleh seorang wanita yang dia sudah haid, maksudnya dia sudah balighah. Kalau laki-laki itu ditandai dengan mimpi, ihtilam. Kalau perempuan balighahnya, dia sudah dewasa, itu adalah ditandai dengan haid. Nah, jadi kata Nabi, janganlah tidak diterima salat seseorang kalau dia dalam keadaan haid, maksudnya dia sudah balik, kecuali dia harus menggunakan yang namanya kerudung. Nah, jadi kalau dia sudah dewasa, maka dia wajib menutup aurat maksudnya. Bahkan ketika keluar rumah saja, Pak, seorang wanita yang sudah balighah ini wajib hukumnya. Jadi ketika anak perempuan pian sudah baligh, maka pian wajibkan untuk menutup auratnya. Bahkan ada
hadis Nabi, ada 3 golongan yang Allah tidak akan memandang mereka dan tidak akan mengajak mereka untuk bicara pada hari kiamat kelak. Salah satunya adalah dayus. Nah, dayus bukan gayus Tambunan, malah kalau gayus Tambunan nang bahari gemplang pajak bae. Nang bahari itu memanipulasi pajak. Itu namanya gayus. Nah, ini dayus. Apa itu dayus? Yaitu adalah lelaki, baik itu kepala keluarga atau juga suami, yang dia membiarkan keluarganya melanggar perintah-perintah Allah, atau dia tidak cemburu ketika keluarganya keluar rumah tanpa menutup akan aurat. Jadi kalau misalnya istri, anak perempuan yang sudah balighah keluar rumah, dia biarkan saja tanpa menutup aurat, maka laki-laki yang seperti itu disebut dengan dayus. Nauzubillah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi wajib hukumnya menutup yang namanya aurat bagi seorang wanita ketika dia mengerjakan ibadah salat. Aurat bagi wanita itu seperti apa, Bu? Seluruh tubuh wanita itu adalah aurat. Illa hadza wa hadza, kecuali muka dan telapak tangan. Telapak tangan ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan telapak tangan itu ini, ada juga yang mengatakan telapak tangan itu bolak-balik, Pak. Ini dan ini. Kalau masyarakat Indonesia memahami telapak tangan itu ini, baik. Ini aja. Maka itu ketika wanita sholat, maka biasanya mereka menutup dengan manset. Biasanya ada kain di atas telapak tangan biasanya, manset ya, manset. Tapi kalau di India, wanita-wanita India kita saksikan ketika mereka umroh, haji, Pakistan, Mesir, Turki, mereka terbuka di atas ini, baik. Karena bisa jadi memahami tentang telapak itu adalah bolak-balik. Nah, jadi ini dan ini, sehingga bagi mereka ini bukan menjadi batasan aurat. Nah, jadi wanita ketika dia sholat, jadi ada 2 keadaan yang tidak boleh wanita itu menutup muka dan telapak tangannya. Pertama adalah dalam keadaan sholat, yang kedua adalah dalam keadaan tawaf. Bahkan harus membayar dam. Kalau seandainya wanita memakai sarung tangan, dia berniat umrah misalnya kan, berniat umrah, labbaika umratan, ternyata dia memakai sarung tangan, Pak. Nah ini, karena sesungguhnya tidak boleh kalau memakai manset, itu boleh hukumnya di atas sini. Karena yang wajib dibukakan tadi ini, menurut pemahaman kita biasanya. Tapi kita tidak menyalahkan juga menurut pemahaman orang Islam India dan segala macamnya, yang mereka memahami yang namanya telapak tangan itu bolak-balik. Jadi kita wanita-wanita Indonesia ini lebih rapi, baik. Karena juga menutup bagian daripada telapak tangan. Tapi kada boleh memakai yang namanya sarung tangan. Nah itu kada boleh. Begitu juga menutup muka di dalam salat, menutup dengan cadar ketika salat dan juga tawaf, itu juga dilarang. Jadi 2 inilah yang itu bukan merupakan aurat bagi wanita, muka dan juga telapak tangannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya adalah wa'an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam atusallil mar'ah fi dir'in wa khimarin. Kata Ummu Salamah kepada Rasul, bolehkah seorang wanita itu sholat dengan menggunakan yang namanya dir'in, jubah, dan juga khimar, penutup kepala tadi, kerudung. Boleh nggak hanya menggunakan 2 itu saja? Bi ghairi izarin, tanpa menggunakan yang namanya tapih. Tapi kan sudah jubah itu panjang, Pak, jubah itu panjang sampai ke bawah. Apa kata Nabi? Naam, boleh kata Nabi. Dan itu wajib ditutup sampai zuhur. Zuhur itu punggung. Jadi menggunakan jubah itu tertutup punggungnya sampai dengan qadamaiha. Qadam itu artinya adalah kaki. Karena kaki itu termasuk aurat bagi wanita. Nah, jadi
wanita ketika sholat maka wajib menutup auratnya sampai dengan kakinya. Boleh dengan pakaian yang dia kenakan atau juga boleh menggunakan yang namanya mukena. Jadi sebenarnya mukena itu hanya kebiasaan orang kita Indonesia. Itu hanya adat kebiasaan saja. Tanyakan saja atau kita lihat saja misalnya wanita-wanita lain ketika mereka umroh kadang-kadang pakai mukena baik. Mukena ini hanya kebiasaan orang Malaysia, Indonesia atau juga Singapura, orang-orang Melayu. Jadi ini hanya adat kebiasaan saja. Yang penting sebenarnya adalah menutup aurat. Dengan pakaian yang dia pakai pun sepanjang itu sudah menutup aurat, maka itu boleh digunakan untuk sholat, Pak. Nah, jadi hanya tambahan saja menggunakan yang namanya mukena. Cari aja ibu-ibu, adalah orang di Arab misalnya pada saat pian umroh, takuni di toko-toko adalah berjual mukena. Cari aja hendak magasan oleh-oleh misalnya di Indonesia adalah berjual mukena. Kan ada baik. Orang kan ada berjual mukenanya. Karena apa? Karena mereka menggunakan pakaian yang mereka kenakan itu untuk sholat. Sepanjang itu sudah menutup aurat. Nah, yang menjadi kekurangan bagi kita orang Indonesia karena tadi seolah-olah yang namanya menutup aurat itu hanya ketika sholat aja. Jadi menutup aurat dengan menggunakan mukena dipahami hanya ketika sholat. Akhirnya keluar dari sholat terbuka pulang auratnya baik. Nah ini yang menjadi kekeliruan pemahaman tentang menutup aurat. Jadi dikira hanya ketika sholat aja menutup aurat. Maka itu ada tambahan mukena. Padahal sebenarnya baik di dalam sholat atau ketika keluar daripada rumah, maka dia tetap wajib untuk menutup auratnya. Jadi ibu-ibu kalau misalnya kadang membawa mukena, sepanjang pakaian pian itu sudah menjadi pakaian yang menutup aurat, maka sudah boleh pian gunakan untuk sholat. Nah bagaimana misalnya bagian kaki? Ya kaki ini kan ditutup dengan menggunakan kaos kaki, Bu. Kalau misalnya pakaian yang pian kenakan itu jubahnya kada sampai kaki, maka sebagai alat untuk bantunya kaki untuk bisa ditutup yaitu menggunakan kaos kaki. Nah kaos kaki aja digunakan. Tapi kalau seandainya pakaian itu lebar, nah atau tidak membentuk lekuk-lekuk tubuh. Tapi kalau misalnya pakaiannya membentuk lekuk tubuh, apalagi warna putih transparan, maka kadakawa digunakan sholat, Pak. Kadakawa digunakan sholat. Ini yang pakaiannya memang tidak terlihat akan lekuk-lekuk tubuh. Apalagi nang model belilit di leher. Ya, ada wanita ini nang jilbabnya imbah dipakai dililitakan di leher, Pak. Nah itu lebih lagi tentu tidak dianggap sebagai menutup aurat bagi seorang wanita. Karena apa? Terbentuk lekuk-lekuk tubuh atau bahkan bagian dada terbuka, nauzubillah ini kan. Jadi bagian dada ini seharusnya dia tutup dengan menggunakan yang namanya kerudung atau juga khimarnya. Dan itu adalah perintah di dalam ayat Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi ini yang wajib ditutup bagi seorang wanita. Adapun bagi laki-laki, maka batasan auratnya apa, Bos? Yaitu adalah antara pusat sampai dengan lutut. Nah, bahari kita lihat film-film kemerdekaan. Karena bahari itu setelah kemerdekaan rakyat kita masih miskin, maka mereka pun sholatnya hanya menggunakan tapih warna, betapih aja. Nah, yang penting tadi antara pusat sampai dengan lutut. Walaupun mereka sholat kada baju bahari itu karena kekurangan kain, maka mereka sudah boleh mengerjakan yang namanya sholat. Nah, alhamdulillah sekarang kan kita sudah berkecukupan, kita sudah bisa membeli kain dan segala macamnya. Maka khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaianmu yang terbaik ketika memasuki masjid. Jadi ketika kita ingin mengerjakan salat, maka pakailah pakaian yang terbaik yang tentunya juga walaupun sebenarnya menutup aurat tadi bagian bawah, tapi ternyata sidin memakai kaos singlet. Ya, dari segi menutup auratnya sudah terpenuhi, tetapi dari segi kesopanannya yang mungkin belum terpenuhi.
Menghadap gubernur aja pian. Kada wani, jangankan berkaos singlet, berbaju kaos gen. Kada wani, kecuali menggunakan pakaian yang sopan, ya kan? Apalagi yang kita hadapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi pertama tadi adalah syarat sah salat dalam keadaan bersuci, yang kedua adalah menutup aurat. Kemudian yang ketiga adalah wa an Amir bin Rabi'ah, dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muslimatin. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam yang begitu gelap. Kada belapu bahari bae. Kemudian fa'ashkalat alaina al-qiblah, lalu kami pun mengira-ngira arah kiblat pada saat itu karena kompas kadada, kemudian matahari kadada, karena di waktu malam yang begitu gelap. Awal ini beda Pak. Pian di mana aja mau sholat tinggal buka aplikasi kiblat. Jadi tinggal pian buka aplikasi kiblat maka mudah. Atau Google Earth misalnya, misalnya bangun masjid, ingin betul-betul mengarahkan kiblatnya ke arah Ka'bah persis. Kalau bahari itu kan harus mengukur Pak. Kalau ini tinggal gunakan Google Earth. Jadi portrait dari atas. Jadi ada alat, ini Ustadz Rahman Helmi biasanya. Beliau adalah ahli falak, beliau anggota Majelis Tarjih pimpinan wilayah Kalimantan Selatan. Jadi tinggal foto saja dari atas alatnya itu, karena menggunakan satelit Pak. Jadi kita hubungkan ke satelit yang akan memotret Masjid Najmul Qamar. Amin. Masjid Najmul Qamar dipotret, kemudian langsung diarahkan ke arah Ka'bah langsung. Jadi bukan hanya ke arah Mekah, bukan, langsung ke arah kiblatnya yaitu adalah Ka'bah. Itu bisa Pak. Sehingga pas tidak nih yang namanya peimaman itu langsung menuju arah Ka'bah. Nah itu bisa dilakukan. Kalau bahari itu kan ada alat Pak. Kemudian juga kemajuan teknologi belum sampai di sana, akhirnya mereka hanya mengira-ngira, yaitu biasanya menggunakan alat bantu berupa arah timur dan barat biasanya. Nah, di zaman Nabi SAW ketika itu dalam keadaan gelap, kami pun mengira-ngira arah kiblat, fasallaina, kami pun salat. Falamma tala'atis syamsu, ketika matahari itu sudah terbit, idza nahnu sallaina ila ghairil qiblah, ternyata kami salat salah kiblat Pak. Imbah pagi hari melihat matahari, oh ternyata kita tadi malam salah kiblat. Lalu turunlah ayat, turunlah ayat fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap maka disitulah wajah Allah. Maksudnya apa? Hukum salatnya sudah sah. Karena sekalipun kiblatnya salah itu dimaafkan Pak. Nah jadi termaafkan, misalnya pian kalau tahu tadi arah kiblat dalam hutan, sinyal kadada kaoma, aktifkan yang namanya aplikasi kiblat, maka akhirnya pian pun salat, ternyata salah kiblat, maka salat yang pian kerjakan itu sudah sah. Nah jadi tidak perlu mengulang Pak. Sebagaimana juga ada di zaman Nabi, ketika itu para sahabat imbah bertayamum baik salat, ternyata air sudah ada. Nah sebagian sahabat ada yang mengulangi kembali salatnya, ada yang tidak mengulangi salatnya. Terhadap dua kelompok sahabat yang berbeda, ternyata Nabi tidak menyalahkan Pak. Nah, jadi Nabi justru memuji kedua-duanya. Terhadap yang tidak mengulang salatnya, apa kata Nabi? Sesungguhnya kalian telah sesuai dengan sunnah. Terhadap kelompok yang mengulang kembali salatnya, apa kata Nabi? Kalian telah mendapatkan 2 pahala, kata Nabi. Nah, jadi luar biasa Pak. Perbedaan di kalangan sahabat bukan dicap Nabi sesat ataupun juga salah. Di zaman kita aja nih kadang-kadang sedikit berbeda aja ini katakan sesat, dikatakan mentakfir, mengafirkan orang lain dan segala macamnya. Padahal
Nabi aja mengajak orang untuk masuk Islam, kok muncul kalangan-kalangan yang takfiri, mengafirkan orang lain gara-gara berbeda dari golongannya. Ini tentu sikap yang kurang arif dan juga bijaksana di dalam memahami atau menyikapi perbedaan-perbedaan. Zaman Nabi aja Nabi mengajak orang untuk masuk ke dalam Islam, kok justru kita sekarang sedikit saja berbeda malah justru menjauhkan orang dari Islam dengan mengatakan kafir dan segala macamnya. Tentu hal yang demikian kurang arif dan bijaksana. Biasa-biasa saja yang namanya perbedaan fikih. Jadi perbedaan fikih itu adalah masalah yang lumrah, Pak. Nah, jadi Nabi saja menyikapi dua golongan sahabat itu dengan pujian. Bahkan misalnya ada ketika Nabi mengatakan la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraizah. Jangan sekali-kali kalian salat asar kecuali kalian telah sampai di Bani Quraizah. Ternyata juga dua golongan sahabat berbeda di dalam memahaminya. Ada yang memahaminya kita kada boleh salat kecuali sudah sampai di Bani Quraizah. Ada juga yang memahaminya sebenarnya Nabi tidak melarang kita untuk salat asar, tetapi sebenarnya Nabi ingin agar kita cepat-cepat sampai di Bani Quraizah. Terhadap dua perbedaan ini Nabi tidak menyalahkan salah satu atau kedua-duanya, tetapi justru Nabi membanggakan dua kelompok para sahabat yang berbeda ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kembali kepada tadi, apabila seseorang ternyata salah ketika dia sudah mengerjakan sholatnya, ya sudah terlanjur, kada perlu pian ulang lagi sholatnya, Pak, kada perlu. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk menentukan arah kiblat di masa Nabi? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah. Apa yang di antara masyrik timur wal maghrib barat itulah yang dinamakan dengan kiblat. Jadi pertemuan tengah-tengah itulah kiblat. Apa namanya, Pak? Barat daya atau tenggara itu. Nah, jadi itulah kiblat. Untuk menentukan dengan cara yang mudah. Kalau orang Bahari itu katanya kiblat itu adalah ke arah barat, salah, Pak. Maka itu banyak masjid dulu di Jawa yang keliru kiblatnya, karena mereka hanya mendasarkan kiblat itu ke arah barat, padahal antara timur dengan barat itulah kiblat ya Nabi. Maka itu ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan habis dari Mekah datang ke Indonesia, ke Kauman ketika itu, beliau membetulkan arah masjid karena kiblat masjid itu keliru. Sekalipun dengan cara yang arif dan bijaksana, banyak pada saat itu pertentangan. Jadi seolah-olah apalagi yang salah ini, yang sudah kami atau orang-orang dulu lakukan, masa salah. Nah ini, jadi untung Kiai Haji Ahmad Dahlan menyikapi apa yang menjadi pertentangan ketika itu dengan arif dan bijaksana, dan akhirnya mereka pun berangsur-angsur bisa dipahamkan tentang arah kiblat yang benar. Nah, jadi syarat sah salatnya itu adalah kalau kita menghadap ke arah kiblat. Kemudian wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bi. Aku melihat, kata Amir, Nabi itu salat di atas kendaraan. Dan kendaraan beliau itu kemana saja berjalan, beliau tetap meneruskan sholatnya. Artinya apa, Pak? Boleh bagi kita ketika kita sholat di atas kendaraan sekalipun tidak menghadap ke arah kiblat. Baik itu kita ketika naik pesawat, kereta api, bis, atau juga mobil. Maka ketika waktu sholat itu tiba, Pak, daripada misalnya menunggu-nunggu waktu yang pada akhirnya habis waktunya, atau mungkin juga kita kada ketemu masjid misalnya, maka lebih baik kita lakukan sholat di atas kendaraan, sekalipun kendaraan ketika itu tidak menghadap ke arah kiblat. Kada kawapian maarahatan, oh pilot, hadapakan dulu nah ke arah kiblat, aku jadi hendak sholat, kada kawa, apa kepentingannya jar pilot? Ulun hendak menerbangkan pesawat, masa gara-gara pian aja sholat misalnya ulun harus membatalkan penerbangan. Jadi kemana saja ketika itu yang namanya kiblat mengarah, maka hukum bagi kita untuk mengerjakan ibadah sholat.
Bapak Ibu sekalian ini dirahmati Allah. Kemudian selanjutnya, wa kana idza safara fa arada ayatatawwa. Apabila Nabi itu safar dan Nabi ingin melaksanakan salat sunat, istaqbala binaqatil qiblah, maka beliau pun mengarahkan kendaraan beliau ke arah kiblat dulu. Nah, ini boleh, Pak. Jadi pada saat memang memungkinkan bagi kita untuk hadapkan dulu, jadi Nabi naik unta, ketika sebelum takbir Nabi hadapkan dulu ke arah kiblat untanya. Kemudian fakabbara, lalu Nabi pun bertakbir. Tsumma shalla haitsu kana wajhu rikabi. Kemudian setelah beliau takbir, beliau lepas nih kekang untanya. Lalu Nabi pun meneruskan salatnya. Unta ini kalau dilepas, Pak, kekang untanya, maka dia berjalan baik. Karena kalau lagi ditahan, karena kekang ini sebagai remote bahasanya, sebagai kendali. Kalau kekangnya sudah kita lepas, maka unta ini berjalan ke sana kemari. Tapi Nabi tetap meneruskan salatnya. Nah, jadi sebenarnya boleh bagi kita, entah itu dari awal kita hadapkan dulu kiblat, sebagaimana bahari itu misalnya naik kapal laut, Kelimutu misalnya. Biasanya kalau waktu salat tiba, ABK, anak buah kapal, menghadapkan dulu ke arah kiblat. Tapi kan yang namanya kapal ini terus berjalan, baik. Kadangkala kita bolak-balik misalnya menyesuaikan arah kiblat ketika kapal itu berjalan. Yang penting di awal itu kita sudah menghadap ke arah kiblat. Nah, ini tentunya adalah kemudahan manakala seseorang salat dalam safar atau juga dalam perjalanan. Nah, jadi boleh saja bagi kita penumpang, tapi jangan supir. Namun supir kada kawa bae. Amun lagi menyupir misalnya salat itu kada kawa. Jadi kalau supir ini pengecualian, tapi bagi kita penumpang maka hukumnya diperbolehkan. Sekalipun kita salatnya duduk misalnya Allahu Akbar ruku, kemudian sujudnya juga dalam keadaan kita duduk tadi, maka itu tidak mengapa karena keadaan safar kita. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di malam hari ini terkait dengan syarat sah salat. Masih ada misalnya adalah tidak boleh kita salat, jadi tempat khusus salat itu di mana? Tentunya di luar daripada larangan-larangan Nabi SAW. Ada 7 tempat yang dilarang Nabi dalam kita melakukan ibadah salat. Mungkin di lain kesempatan akan kita sambung kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.